Hai semua, gua Wasa. Ini kita tuh udah akhir tahun dan ternyata masih seru ya. Masih ada launching-launching dari handphone. Teman-teman tahu kan, chipset flagship Snapdragon 8 Gen 3 itu baru banget diperkenalkan bulan kemarin. Kali ini lagi dan lagi, iQOO berani duluan ngebawa secara resmi datang ke Indonesia lewat ini dia, iQOO 12. Soalnya tahun lalu kalau teman-teman ingat, iQOO juga yang paling berani bawa duluan Snapdragon 8 Gen 2 lewat iQOO 11 dengan harga yang paling murah untuk sebuah chipset baru yang powerful banget. Cuma karena emang fokusnya di performance aja, jadi kalau dari sisi kameranya si iQOO 11 yang lalu itu masih perlu beberapa perhatian lagi. Nah, cuma di tahun ini iQOO 12 nggak cuma soal performance chipsetnya aja. Ada chip tambahan yakni super computing chip Q1 dan juga mereka tuh ngasih kamera yang lebih dari standar sebuah flagship. Pertama, tidak ada lensa gimmick makro-makroan. Terus yang kedua, adanya lensa periskop 3 kali optical zoom dan 100 kali digital zoom. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, pertama kita bahas boxnya dulu kayak begini ya. Simple dengan tulisan brand iQOO dan lagi-lagi masih berpartner sama BMW M Motorsport. Yang mana kalau teman-teman belum tahu, seri M-nya BMW atau BMW ini tuh lebih mengedepankan performance dengan bahasa desain yang looks-nya itu racing banget. Isi di dalamnya komplit semua ya, secara esensial HP-HP zaman sekarang. Kayak dapat casing, terus juga anti gores udah terpasang dan swear. Ini anti goresnya beda banget sama anti gores bawaan semua handphone yang pernah gue cobain. Licinnya tuh enak parah, sumpah. Buat main game selama gue coba handphone ini tuh beda pokoknya. Terus dapat casan juga yang udah 120 watt dan dikasih juga kabelnya Type A to Type C. Nih, dapat juga kartu yang gambarnya mobil BMW M Series yang di dekal iQOO-nya. Lihat kan bedanya ya, kalau M Series tuh sama yang biasa, kita lihat-lihat di jalanan gitu, waduh, desainnya tuh tegas dan kesan pertama pas pertama kali ngeliat, wah ini mobil kayaknya kenceng nih. Makanya nih di iQOO 12 yang gue pegang warnanya putih dan ada 3 warna khasnya BMW M Motorsport. Ada 2 yang masuk ke Indo, yang putih ini aja yang ada tricolor BMW-nya dan yang hitam itu tidak ada. Material belakangnya so pasti kaca, dibalut sama frame aluminium alloy, dipegang tuh berasa mewah dan beratnya pas menurut gue. Frame kamera belakangnya dibikin kotak tapi agak rounded atau melengkung, jadi tuh beda sama handphone-handphone lain yang selama ini beredar. Ditemenin sama 2 LED flash di sebelah kanannya, terpisah sama frame kameranya. Di sebelah atas ada lubang speaker, ya dong, flagship wajib dual stereo. Terus ada infrared blaster sama lubang mic. Di sebelah kanan ada volume rocker dan tombol power. Di sebelah kiri polosan aja dan di bagian bawah ada speaker lagi, mic dan SIM tray yang bisa nampung 2 SIM card. Oh iya, lupa bilang, storage yang gue pegang ini 512 GB ya, dan RAM-nya itu 16 GB, teman-teman bisa extend lagi plus 16 GB. Udah gede banget segini, sumpah. Pindah ke bagian depan, lihat nih layarnya. Beuh, rata semua bezelnya kanan kiri atas bawah. Kita main game atau nonton film enak banget mata ngeliatnya guys. Cuma tetap nih ada minusnya satu. Speaker yang bagian atas itu suka ketutupan sama palm tangan kiri kita kalau lagi main game standar kayak begini posisinya. Wajar lah ya. Terus fingerprintnya ada di dalam layar, cepet banget juga performanya. Buat layarnya sendiri kita tuh dikasih panelnya AMOLED 6,78 inch dengan rasionya 20:9. Refresh rate-nya 144 Hz, resolusi defaultnya 2800 x 1260. Tapi kalau teman-teman mau lebih iritin baterainya, bisa diubah ke 2400 x 1080 lewat menu setting display screen resolution-nya. Buat peak brightness-nya nyampe 3000 nits dan mendukung HDR10+. Teman-teman gak usah khawatir, pokoknya pakai handphone ini di bawah terik sinar matahari aman, masih tetap kelihatan jelas. Untuk softwarenya biasa nih, iQOO sama ya kayak Vivo, yakni Vantage OS 14 yang udah berbasis Android 14 dari lahir. By the way, teman-teman udah tahu belum nih, ada Easter egg Android 14 kayak begini. Ditap-tap-tap berulang-ulang, habis itu tahan kayak begini ya sampai akhirnya ada pesawat luar angkasa yang bisa kita ajak muter-muter deh. Udah tahu belum? Kalau udah tahu ya udah, tapi kalau teman-teman baru tahu, share dong videonya ke teman-teman kalian ya. Lanjut sekarang ke bagian performance-nya, apalagi kalau bukan hardware-nya. Dan langsung aja nih, kalau penasaran sama skor benchmark-nya ya, Antutu 10, gue coba langsung dapat skornya 2 jutaan.
PC Mark dapat skornya hampir 13.000 dan nih teman-teman bisa lihat suhunya nggak ada nyampe 40 derajat acan pas di tes kerja berat. Cuma sekitar 36 derajat aja. Asli sih, ini chipset sukses kayaknya jadi chipset favorit gue setelah Snapdragon 8 Gen 2. Apalagi di iQOO 12 ini dikasih juga 6K Vapor Chamber Cooling System yang bikin handphone itu cepat adem. Makanya nggak heran, nih lihat aja ya grafiknya tiap abis naik dia langsung berangsur-angsur turunnya tuh lumayan cepet. Terus buat chip customize pertamanya ini yang punyanya iQOO yakni Super Computing Chip Q1. Chip ini tuh bertugas bikin game experience lebih enak lagi, bukan sekedar soal lancarnya bermain game. Bukan soal itu aja. Tapi lebih ngasih experience visual yang lebih enak dipandang mata kita. Salah satu yang gue demen yaitu fiturnya nih bisa kayak memaksa game yang aslinya 60 fps itu jadi lebih smooth lagi menjadi 144 Hz secara natif. Salah satunya di Genshin Impact ini ya. Di game mode-nya kita tinggal swipe aja, settingan balance-nya juga bisa, tapi karena biar maksimal, enakan diubah ke mode monster aja. Jadi semua skill si iQOO 12 ini tuh bisa keluar kan ya, sayang-sayang. Udah beli mahal-mahal malah nggak kepake fiturnya. Dan ya udah tinggal dipilih yang game frame interpolation dan tuh bisa dilihat sendiri ya di FPS meternya jadi 143 ya atau 144 Hz lah. Dan ini tuh manteng guys, stabil, nggak turun-turun. Lanjut ada juga fitur game display enhancement. Nah ini kalau teman-teman aktifin bisa bikin gambarnya jadi lebih vivid warnanya. Oke, kita lanjut ke PUBG. Nah, fitur-fitur yang tadi ada juga sebenarnya di PUBG. Cuma ada tambahan fiturnya lagi nih, yaitu 4D Game Vibrator. Wah, ini sih experience vibrate-nya beda guys. Berasa lebih padat dan mantep gitu loh pas kita lagi nembak-nembak. Terus ada juga fitur Game Super Resolution. Kalau yang ini nambah sharpness gitu, jadi tajamnya terlihat beda dan pada prakteknya yang gua rasain sih pas ngelihat ada musuh yang jauh di sana, lebih kelihatan aja. Nah, buat fitur game interpolation ada juga di PUBG ini dan sejatinya tuh tidak semua game tapi ya mendukung fitur ini. Cuma ada di beberapa gamenya aja, salah satunya lagi adalah ML atau Mobile Legends. Soalnya nih gue coba main Asphalt 9 aja nggak ada nih opsi game interpolationnya, tapi yang lainnya tuh ada. Terus gue cobain main CODM juga nggak ada, tapi ada nih fitur voice changer. Seru deh teman-teman kalau main pakai mic-nya gitu di on-in, suara kita tuh bisa berubah-ubah kayak begini. Tes suara voice changer. 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 Pertanyaan selanjutnya paling gimana suhunya pada saat kita pakai mode monster. Dan paling dimentokin di semua fitur-fiturnya dinyalain banget pokoknya. Apakah panas? Jawabannya tentu saja iya. Tapi nggak langsung ngagetin gitu, panasnya cepet gitu ya. Nggak kok, masih anget-anget biasa aja sampai akhirnya ya udah berasa panas dan enakan dipakai case bawaannya kalau lagi main game yang nggak bisa ditinggal banget. Maklum lah ya dan wajar kenanya. Soalnya kerja chipsetnya kan juga bakalan ekstra. Tapi balik lagi yang tadi gue bilang, suhunya juga termasuk cepat adem pas udahan main gamenya. Misal kita tuh abis itu ya udah mau main handphonenya, main sosmedan aja. Buat kapasitas baterainya 5000 mAh, gede-gede standar flagship lah dan SOT-nya gue ngetes nih dengan chipset ini 10 jam lebih banyak. Terus ngecasnya dari 1% sampai penuh nggak nyampe 45 menit, cepet banget 120 wattnya. Pokoknya soal performance udah nggak usah diraguin lagi, cuma menurut gue tuh kurang bypass chargingnya aja. Padahal ini tuh udah asik banget buat main game. Tapi ya semoga ada update-nya nanti jadi handphonenya biar makin pol gitu soal gaming-gamingan. Performa kelar, game kelar, kita lanjut ke kameranya. iQOO 12 punya lensa depan 16 megapiksel. Kamera belakangnya nggak ada yang punya resolusinya kecil, nggak ada, gede-gede semua. Lensa utamanya 50 megapiksel. Lensa ultrawide juga 50 megapiksel dan lensa 3 kali periskopnya 64 megapiksel yang tadi gue bilang bisa maksimum digital zoom sampai 100 kali. Nah, buat menu-menu kameranya ada segini banyak.
Terus buat watermarknya juga ada banyak banget nih guys, modelannya mau kayak gimana. Bisa dipilih, bisa di custom juga sesuai selera. Cuma nextnya gue berharap nih sama Aiku bisa diedit-edit lagi watermarknya di editor bawaan galerinya, biar kayak handphone yang lain. Dan ya rata-rata selalu udah pada kayak gitu sih, dan menurut gue bisa lebih berguna untuk ngedit-ngedit watermark setelah kita jepret fotonya. Oke, sekarang lanjut ke sektor video lagi dan lagi. Sayangnya masih jomplang banget skillnya nih antara lensa depan sama lensa belakang. Soalnya buat lensa belakang kita tuh punya skill sampai 8K 30 fps. 8K ya, 8K loh 8. Sedangkan depannya, lensa depannya mentok di 1080p 30 fps aja. Jauh. Stabilisasinya, selain ada OIS, ada juga AIS. Dan ada dua mode, Standard Stabilization dan Ultra Stabilization. Dan seperti biasa, kalau stabilisasinya kita aktifin, gambar tuh akan lebih ngezoom atau lebih ke crop gitu jadinya. Wajar, namanya juga AIS ya. Terus ada juga yang namanya Horizon Leveling Stabilization. Nah, fitur yang ini kerjanya tuh video yang ditangkap akan tetap vertikal walau handphonenya kita putar-putar atau bahkan kita horizontalin pada saat keadaan masih merekam. Nah, kejadian kayak gini seringnya gue ngeliat tuh kalau orang-orang yang udah dari awal ngerekam vertikal, terus tahu-tahu langsung dimiringin handphonenya gitu tanpa di stop dan diulang lagi rekamnya. Itu ngeliatnya jelek sih. Nah, tapi kalau ini diaktifin, jadinya tuh hasil videonya akan terus vertikal kayak begini. Oke, ini adalah contoh video kamera belakang ya, 1080p 60 fps. Dan gue nyobain yang stabilisasinya standar. Kalau di bawah jalan seperti ini masih bagus, gue ngeliat previewnya, nice. Terus ini kan ya motor berisik banget ya, lewat-lewat dari tadi. Coba menurut teman-teman suara gue masih kedengeran dengan baik atau tidak, dan bisa nangkep suara motor-motornya kayak gimana, bagus juga atau tidak ya. Silahkan dinilai sendiri. Oke. Nah ini motor BMW nya beneran nih, dua ini. Cocok sama handphone yang ini ya. Untuk fokusnya oke, nice, halus, fleksib lah ya, wajar. Nah, dah. Habis ini cobain yang stabilisasinya ultra ya. Kita lihat nanti di bawah jalan ke sana. Oke, ini gue udah masuk ke mode stabilisasi yang ultra, dan kalau teman-teman ngeh di tempat gue berdiri yang sama, ini emang agak-agak ngezoom sedikit sih. Dia nge-crop lagi ya. Coba di bawah jalan. Oke. Ya, udahlah, cukup lah ya. Habis ini kita pindah ke lensa depannya. Oke, ini paling mentoknya cuma di 1080p 30 fps aja. Dan kalau di bawah jalan ya seperti ini. Motor gue sekarang ngelihatnya bannya
kecil banget dibandingin sebelah-sebelahnya. Wajar lah. Motor bacot doang 250 cc 4 silinder, tapi asik. Kita duduk deh. Bang Bopak. Oke. Aduh. Bisik banget. Udahlah, lanjut. Oke, kesimpulannya, jujur banget nih. Pas gue syuting saat ini, harganya itu sama sekali belum di-spill sama iQOO Indonesia. Tapi pas videonya tayang harusnya udah keluar. Intinya gini, ini handphone masih mengedepankan banget soal performa. Untuk hasil kamera sama videonya udah cukup bagus karena masuknya ke ranah flagship. Stabilisasinya bagus dan masih oke buat teman-teman tuh langsung post-post ke sosial media atau buat diedit-edit ulang lagi lewat CapCut atau aplikasi lainnya yang third party gitu ya. Nggak akan lama juga ngerendernya karena ya balik lagi adanya chipset yang powerful banget. Monster lah ini bisa dibilang. Jadi gini kalau menurut gua, kalau harganya ada di 10 jutaan, kenanya ini bagus banget. Karena ini chipset baru loh ya, dan fitur gamingnya juga banyak banget. Tapi kalau kena harganya ke belasan juta, 11 juta ke atas gitu, ya paling bisa gue bilangnya wajar, mengingat semua hardware-hardware yang dikasih juga bagus gitu loh. Oh iya, gue juga lupa bilang kalau di sini Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7, yang mana di Indonesia Wi-Fi 6 aja masih susah. Ini udah Wi-Fi 7 lah. But anyway, buat teman-teman yang udah ngebet juga sama iQOO 12 ini tuh udah tersedia online dan ada juga offline-nya. Tapi gue dikasih taunya cuma di beberapa Vivo Store terpilih aja. Nah, pastiin aja yang deket-deket daerah teman-teman tuh Vivo Store-nya yang gede gitu di mana. Ya cari tahu sendiri sih ya. Gue juga nggak tahu. Pokoknya biar gampang, cek aja link di deskripsi di bawah udah gue sediain. Jadi teman-teman biar nggak cari-cari lagi. Oke? Dah, paling segini aja video kita kali ini buat review dari gue terkait iQOO 12. Semoga bisa ngebantu rasa penasaran teman-teman dan ya udah bisa menentukan juga beli atau tidaknya ya. Coba tulis di kolom komentar di bawah. Oke? Makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.